Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim penjamin mutu bagian sarana prasarana dalam rangka pembuatan rencana kerja madrasah akan mewawancarai salah satu guru mapel penjas ya, keterkaitan tentang metode dan juga keterangan yang menunjang pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan di sini sebelah saya ada Bapak Aan Yusuf SPD selaku guru pendidikan jasmani. Selamat pagi Pak Aan. Ya, selamat pagi. Ya. Di sini kami dari tim penjamin mutu bagian sarana prasarana akan memberikan beberapa pertanyaan keterkaitan proses pembelajaran yang ada di Madrasah Sunan Kalijogo. Ya. Di sini untuk soal yang pertama, bagaimana proses pembuatan media pembelajaran yang Bapak gunakan pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan kerohanian? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Mungkin nama saya Aan Yusuf. Saya di sini adalah guru mapel pendidikan jasmani. Ya, untuk materi pembelajaran karena situasi pandemi COVID ya, jadi kita harus pinter-pinter atau mungkin menyesuaikan materi. Jadi kalau olahraga itu biasanya cenderung ke praktek. Betul. Tapi karena memang situasi kondisi seperti ini, ya kita harus mensiasati materi kepada siswa. Betul, betul. Mungkin untuk materi atau mungkin kita sumbernya kita yang jelas banyak untuk materi penjas, terutama dari buku-buku yaitu tentang materi pendidikan jasmani atau mungkin dari media apa namanya itu Online. media online itu YouTube, itu kita bisa apa itu dijadikan sumber pembelajaran ya. Jadi mungkin saya membuat materi pembelajaran nanti kita share atau kita sampaikan kepada siswanya. Itu cara saya seperti itu ya. Iya. Yaitu terkaitan tentang media. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana metode pembelajaran yang Bapak gunakan pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan kerohanian, Bapak. Iya, terima kasih. Untuk metode pembelajaran ya. Jadi saya menggunakan metode apa itu mungkin berupa video ya. Jadi atau mungkin berupa gambar. Biasanya lebih video ya, untuk lebih mempermudah anak-anak untuk apa itu menerima materi. Jadi mungkin tergantung materinya. Saya memilih salah satu materi, mungkin materi tentang sepak bola ya. Jadi mungkin di situ ada video tentang materi mungkin teknik menendang bola. Itu teknik menendang bola itu bisa menggunakan kaki bagian dalam atau juga bisa menggunakan kaki bagian luar. Jadi anak-anak nanti bisa melihat dari rekaman video tersebut dan hasilnya mungkin anak-anak langsung mempraktekkan dan nanti langsung juga berupa video nanti dikirimkan ke saya. Jadi hasil dari itu mungkin teknik menendang bola itu seperti itu, bisa anak-anak memberi contoh. Ada contoh di situ, anak-anak mengirimkan langsung ke saya videonya. Berarti dalam artian nanti anak-anak suruh memperagakan gitu nggih? Iya betul. Ya memang harus dipraktekkan ya, yang jelas seperti itu. Itu nggih. Baik, selanjutnya Pak Aan Yusuf, ini terkait apakah alat bantu yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran itu tersedia di madrasah, khususnya pada mapel pendidikan jasmani dan kerohanian? Ya. Mungkin gini ya, untuk alat bantu ya, mungkin untuk sekelas kita MTS yang besar seperti ini, mungkin ya kita harus harus melengkapi yang jelas. Ya di sini alat-alat yang kita gunakan atau mungkin tempat ya. Kalau kita jangkau dari sini memang di belakang ya, kondisi apa itu termasuk lapangan. Mungkin
ya terutama lapangan ya, lapangan yang kita gunakan untuk aktivitas jasmani, kita sudah punya lapangan yang cukup memadai ya. Di samping itu alat apa itu sarana yang lain termasuk tempat voli, yaitu tempat senam mungkin anak-anak ya. Kita sudah punya lapangan sepak bola kita, yang jelas yang paling utama itu lapangan sepak bola karena untuk menunjang apa ya, menunjang proses pembelajaran terutama apa itu olahraga. Kita perlu lapangan yang sangat luas ya untuk menunjang apa itu kegiatan pembelajaran. Mungkin ini apa saja alat yang tersedia di madrasah ini untuk menunjang proses pembelajaran tersebut, Pak? Yang dimiliki oleh madrasah ini apa saja keterkaitan dengan alat yang digunakan, alat bantu lah dalam proses pembelajaran? Alat bantu ya kita apa itu harus tahu materinya. Jadi kalau kita mungkin materinya tentang sepak bola ya. Mungkin kalau alat bantunya yang digunakan ya yang jelas apa itu seperti jaring itu kan untuk gawang, jaring gawang seperti itu, atau berupa kerucut itu untuk mungkin untuk melatih apa itu sebagai batas, atau mungkin untuk melatih anak-anak apa itu sesuai dengan apa itu materi yang diberikan, mungkin untuk lari ya, batas lari itu, atau untuk apa itu melompat dan sebagainya. Perlu ada alat bantu yang seperti itu. Dan sekaligus setiap materi saya selalu catat. Jadi selalu dicatat berarti hasilnya seperti apa tadi. Ya. Jadi termasuk di sini itu termasuk lengkap ya. Ada mungkin ya, lapangan basket, lengkap. Tenis meja, ya, mungkin betul. Badminton nanti walaupun belum ada gedungnya, Pak. Iya, ya. Ada buat raket dan lain-lain itu selalu ya, untuk prasarana dalam arti kelengkapan yang digunakan anak-anak ya. Kita yang jelas sudah lengkap. Iya. Ya, insya Allah kita lengkap seperti itu. Terima kasih. Terus selanjutnya ini keterkaitan dengan proses tersebut, Pak. Apakah Bapak menggunakan buku teks dalam bentuk cetakan ataupun digital ya dalam proses pembelajaran? Dan apa saja media yang digunakan? Media yang kita gunakan untuk apa itu media cetak ya, cetak. Untuk ya kita buku paket yang jelas kita punya. Terus buku yang digunakan untuk LKS, lembaga kerja siswa, atau mungkin modul yang lain juga kita punya. Ya. Terus untuk digital elektronik yaitu kita yang jelas ya juga punya, termasuk di situ apa itu media apa namanya itu e-book. Iya, itu kita memang harus mengikuti ya perkembangan IT sekarang ini harus. Iya betul, Pak. Iya, paling enggak kita harus banyak belajar ya, kita jangan sampai ketinggalan. Ya, berarti ya, kayak video pembelajaran. Video yang jelas. Kalau ya video yang jelas itu lebih mudah di apa itu disampaikan kan. Iya. Karena kebanyakan praktek, nanti kalau betul. Praktek pasti pakai video ngoten. Iya. Ya, terakhir Bapak untuk pertanyaan kepanjenengan yang terakhir, apakah semua siswa itu bisa menerima materi yang Bapak berikan pada proses pembelajaran, pada waktu jadwal mengajar Bapak dalam masa kondisi pandemi seperti ini? Ya, terima kasih. Saya kira ya memang kebanyakan memang siswa kita itu ya bermacam-macam ya. Jadi mungkin ya kalau kendala itu juga pasti ada, tapi insya Allah semua tersampaikan materi yang saya sampaikan. Ya. Karena fasilitasnya sudah lengkap misalnya. Ya betul. Ya, kita dan anak-anak sekarang itu lebih canggih-canggih menguasai ya, lebih pintar siswanya. Ya, terima kasih Pak Aan Yusuf sebagai guru Mapel Penjas telah membantu bagaimana tim kita untuk itu tadi cross check apa saja yang tersedia di madrasah ini keterkaitan dengan sarana prasarana. Demikian dari kami, saya sebagai dari salah satu tim peninjau mutu bagian sarana prasarana dalam rangka pembuatan rencana kerja madrasah tahun 2021.
Ya, Terima sama. kasih. Sama-sama saya juga terima kasih iya. karena ini sangat sangat penting ya Iya. untuk diketahui karena ya sekedar promo kita ya biar tahu madrasah Sunan Kalijaga itu seperti apa. Ya kita mungkin kalau bisa diambil gambarnya kita bisa melihat ya gedungnya aja sudah meyakinkan seperti ini apalagi sarana prasarana. Ya. Apalagi ditunjang dengan gurunya yang apa ya yang sudah apa itu sudah teruji. Betul ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.